Dipaksa menghamili 240 wanita. Gila sih, ini real definisi bekerja menjadi mesin pembuat anak. Oke, Markibas, mari kita bahas tentang kisah Pataseka. Jadi pria ini bernama Pataseka. Pataseka lahir di Brazil pada tahun 1828. Sejak kecil, Pataseka ini udah jadi sebatang kara. Dia bahkan gak pernah mengenal kedua orang tuanya. Pataseka ini memiliki postur tubuh yang gagah dan kekar dengan tinggi 220 cm. Nah, postur tubuhnya yang kekar dan gagah itu menjadikan Pataseka sebagai incaran para bangsawan untuk dijadikan budak. Singkat cerita, pada waktu perdagangan budak, Pataseka ini dibeli oleh bangsawan Brazil yang merupakan seorang tuan tanah terkenal di zaman itu. Pada awalnya Pataseka ini dipekerjakan di ladang. Nah, si tuannya ini merasa puas dengan cara kerjanya Pataseka ini. Pataseka ini bisa dikatakan tahan banting dan bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan berat sekalipun tanpa mengeluh. Dia merasa sebelumnya belum pernah menemui budak dengan kemampuan bekerja seperti Pataseka. Melihat kemampuan Pataseka yang di atas rata-rata, tuan tanah itu malah terpikir sebuah ide gila. Dia berpikir untuk menjadikan Pataseka sebagai mesin pembuat anak. Dengan tujuan dia ingin menghasilkan bayi-bayi budak baru yang akan memiliki postur tubuh dan kemampuan yang sama seperti Pataseka. Untuk memenuhi ide gila si tuan tanah ini, Pataseka akhirnya memiliki tugas baru. Setiap hari dia dipaksa untuk meniduri 5-10 orang budak wanita. Setelah cukup lama melakukan tugas itu, Pataseka berhasil menghamili 240 budak wanita. Nama Pataseka kemudian menjadi cukup terkenal di kalangan bangsawan dan juga di kalangan para budak karena keperkasaannya. Tak jarang juga wanita kulit putih yang meminta Pataseka untuk melayani mereka. Bahkan mereka rela membayar Pataseka untuk melakukannya. Pataseka cukup diistimewakan oleh sang majikan karena dia berhasil memberikan 240 budak baru untuk sang tuan tanah yang bisa dia pekerjakan sendiri atau bahkan diperjualbelikan. Sampai akhirnya Pataseka merasa lelah terus-terusan dipaksa untuk menjadi mesin reproduksi. Dan akhirnya Pataseka memilih untuk melarikan diri dan bergabung dengan gerakan perlawanan perbudakan. Bahkan setelahnya Pataseka dikenal sebagai ikon perlawanan perbudakan karena keberaniannya dalam menuntut kemerdekaan para budak. Sehingga pada tahun 1888 perbudakan resmi dihapuskan dan dilarang. Pataseka akhirnya bertemu dengan cinta sejatinya dan dia hidup dengan ke-9 anaknya dari hasil pernikahannya dengan cinta sejatinya itu. Mereka membangun sebuah keluarga dan hidup di tanah yang dulunya diberikan oleh sang tuan tanah sebagai tanda terima kasih pada Pataseka.